merasa bosan kalau belajar cuma lewat buku tebal atau tulisan panjang? Nah, di video ini aku mau ngenalin media pembelajaran yang seru, praktis, dan pastinya nggak bikin ngantuk, yaitu buku lipat digital. Teman-teman pasti ingin tahu, apa itu buku lipat digital? Nah, buku lipat digital adalah media pembelajaran berbasis digital yang menyajikan materi dalam bentuk halaman interaktif menyerupai buku lipat atau flipbook. Penggunaannya dapat membuka, melipat, atau membalik-balik halaman secara virtual untuk melihat isi materi. Buku ini biasanya memuat teks, gambar, audio, video, animasi, serta tautan interaktif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Buku lipat digital dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti handphone, tablet, dan laptop, sehingga mendukung pembelajaran fleksibel baik secara daring maupun luring. Sebagai contoh penerapannya, pada pengembangan media ini, kelompok kami membuat buku lipat digital untuk mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Buku lipat digital tersebut dirancang khusus untuk membantu peserta didik memahami materi teks narasi dan juga teks deskripsi. Materi disajikan secara sistematis dan interaktif melalui kombinasi penjelasan singkat, contoh teks, ilustrasi pendukung, serta latihan sederhana agar siswa lebih mudah memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing jenis teks. Dengan tampilan yang menarik dan mudah diakses, buku lipat digital ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa serta pemahaman terhadap materi bahasa Indonesia. Nah teman-teman, keunggulan buku lipat digital ini ada banyak loh. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, interaktif dan menarik. Nah, maksudnya tampilan visual yang dinamis membuat peserta didik lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Lalu yang kedua, mudah diakses dan dibagikan. Dapat dibuka kapan saja dan di mana saja melalui link tanpa perlu dicetak. Yang ketiga, membuat berbagai media, menggabungkan teks, gambar, video, dan audio sehingga membantu pemahaman materi. Yang keempat, hemat biaya dan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas dan biaya cetak. Yang kelima, mudah diperbarui. Materi dapat diedit atau ditambahkan tanpa harus membuat ulang media dari awal. Dan yang terakhir, yang keenam, mendukung pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing. Lalu selanjutnya, komponen-komponen yang ada di buku lipat digital. Yang pertama, cover. Nah, ini gambaran covernya teman-teman. Di sini ada judulnya Buku Lipat Digital untuk mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Di sini juga ada tim penyusunnya. Nah, di cover ini temanya itu antara Kepulauan Riau dan juga Jogja, karena kami kolaborasi antara kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah dan juga kampus Universitas PGRI Yogyakarta UPY. Untuk membuka slide selanjutnya, kita bisa mengklik tanda panah di sini atau kita geserkan sesuai kita membuka lipatan atau lembaran-lembaran halaman seperti ini. Nah, yang kedua komponennya itu ada kata penghantar dan juga ada daftar isi. Daftar isi ini sebagai paduan utama dalam buku lipat digital. Melalui daftar isi, kita bisa melihat susunan materi secara keseluruhan dan memilih bagian mana yang ingin dipelajari lebih mudah dan cepat. Nah, di sini ada teks deskripsi, teks narasi, lalu atau peserta didik ingin mengerjakan latihan siswanya bisa dilihat sesuai dengan halaman yang ada di daftar isi. Komponen selanjutnya ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran untuk peserta didik dan juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di dalam bukunya. Lalu yang keempat ada ice breaking. Sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum kita membahas materi pembelajaran, peserta didik bisa memulai ice breaking terlebih dahulu dengan men-scan barcode yang sudah ada tertera di buku sini. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa membuka Google atau kamera Google, lalu men-scan barcode tersebut. Setelah itu ada muncul link. Dipencet saja dan dia akan mengarah ke link YouTube. Nah, seperti ini teman-teman. Tangan ke
Nah, komponen kelima yaitu materi pembelajaran. Di sini ada penjelasan pengertian tentang pembelajaran atau materi teks yang ingin dipelajari oleh peserta didik. Ada penjelasan materi teks deskripsi dan juga ada teks narasi. Nah, berisikan tentang pengertian, tujuan, lalu ciri-ciri teksnya, dan juga ada strukturnya dan kaidah kebahasaan. Di sini peserta didik bisa melihat secara seksama terhadap penjelasan yang sudah diberikan di dalam buku lipat digital tersebut. Komponen keenam ada video pembelajaran. Di sini peserta didik bisa melihat lebih lengkap lagi terkait penjelasan materi teks yang akan dipelajari. Nah, nanti peserta didik bisa barcode dengan cara yang tadi. Seperti ini caranya. Jika sudah, nanti bakal keluar video YouTube penjelasan materi dari teks narasi ataupun juga teks deskripsi. Selanjutnya komponen ketujuh yaitu latihan siswa ataupun evaluasi. Setelah siswa atau peserta didik memahami materi sebelum-sebelumnya dan juga sudah melihat video lengkap penjelasan terkait materi, peserta didik akan mengerjakan soal atau latihan-latihan yang ada di buku digital. Peserta didik bisa men-scan barcode-nya lalu mengerjakan soal-soalan yang sudah diberikan. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, di sini setelah di barcode akan menuju ke link Google Form yang berisikan soal-soalan objektif. Nanti peserta didik bisa mengerjakannya. Dibacakan terlebih dahulu cerita teksnya, lalu mengisi jawaban ABC-nya. Identitas tim penyusun. Di sini di halaman terakhir ada biodata tim penyusun dalam merangkai atau mengembangkan media ajar buku lipat digital. Ada dari pihak Umrah dan juga ada dari pihak UPY. Nah, ini teman-teman. Lalu diakhiri dengan cover penutup. Seperti ini. Baik teman-teman, di sini saya akan memberitahu kontribusi saya dalam pengembangan membuat media ajar buku lipat digital. Di sini saya terlibat langsung dalam pembuatan media ajar bersama dengan anggota kelompok Michelle dan Maisaro. Mulai dari perancangan cover, penyusunan daftar isi, pengaturan lembar-lembaran halaman buku lipat, hingga pengeditan dan penyempurnaan isi materi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya juga berperan dalam memastikan tampilan buku lipat yang tetap rapi, konsisten, dan menarik, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Ini akan membuat buku lipat digital atau bisa dibilang juga flipbook. Nah, di sini kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, saya Filia Miranda Putri dengan NIM 2403010002 dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Maisaro dengan NIM 2403010037 dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan, nama saya Michelle Ibrina Gabriela Ginting dengan NIM 2403010028 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia dengan NIM 241448000004 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan NIM 241448000008.